Halo teman-teman pecinta serial Chinese drama, kita jumpa lagi di channel ulasan drama Asia. Melanjutkan pembahasan di bagian pertama, dalam bagian kedua ini saya ingin memberikan ringkasan dari serial drama The Legend of An Le. Di usianya yang masih sangat belia, Ti Zhiyuan harus kehilangan seluruh keluarganya. Ayahnya seorang jenderal besar di kerajaan Taqing, dituduh berkhianat pada kerajaan dan terpaksa bunuh diri demi membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Ti Zhiyuan yang awalnya nyaris dibunuh, diselamatkan oleh Han Ye, putra mahkota Taqing, dengan mengandalkan dekrit kaisar pendiri yang adalah kakeknya, yang mengangkat Ti Zhiyuan sebagai istri Han Ye. Kaisar terpaksa memutuskan untuk mengasingkan Ti Zhiyuan ke Gunung Taishan dan melarangnya turun gunung. Kaisar juga tidak mengizinkan siapapun menemui Zhiyuan. Han Ye yang setia tidak pernah menginginkan gadis lain sebagai istrinya, selain Zhiyuan. Ia juga secara rutin mengirim surat dan hadiah-hadiah kepada Zhiyuan, walaupun tidak pernah mendapatkan respon sama sekali. Suatu hari, saat Han Ye dalam bahaya, ia bertemu dengan seorang gadis bajak laut yang tak hanya cantik, tapi juga memiliki ilmu bela diri yang tinggi. Gadis ini bernama Ren An Le. An Le sangat agresif mendekati Han Ye, bahkan datang ke ibu kota untuk membawa mahar berupa 30.000 pasukan air yang tangguh demi melamar Han Ye. Han Ye tentu saja mati-matian menolak karena ia telah berkomitmen hanya akan menikahi Ti Zhiyuan, gadis yang telah dijodohkan kepadanya oleh kaisar pendiri. Namun kedekatan mereka lama-kelamaan membuat hati Han Ye mulai goyah. Ia tidak dapat mengingkari bahwa hatinya mulai menyukai An Le. Dalam pemerintahan, Han Ye berteman baik dengan Luo Mingxi. Ia adalah menteri Departemen Hukum yang dikenal kejam dan sangat disiplin. Tidak ada yang tahu bahwa Mingxi sebenarnya menyembunyikan rahasia besar. Dulu ia adalah pengawal Ti Zhiyuan, dan saat Zhiyuan diasingkan ke Gunung Taishan, Mingxi berhasil menemukan gadis lain untuk menggantikan Zhiyuan, sedangkan Ti Zhiyuan yang asli pergi mengembara dan akhirnya tinggal di desa An Le, desa bajak laut. Jadi Ren An Le sebenarnya adalah nama samaran dari Ti Zhiyuan yang asli. Kaisar Han Chongyuan, ayah Han Ye, juga Ibu Suri, nenek Han Ye, terus mendesak Han Ye untuk segera menikah dan berencana mengadakan perjamuan bagi semua gadis yang terpilih sebagai kandidat calon istri Han Ye. Tentu saja An Le tidak mau ketinggalan untuk ikut menjadi salah satu pesertanya. Han Ye yang masih tidak melupakan komitmennya kepada Ti Zhiyuan membela Ti Zhiyuan di hadapan Kaisar dan Ibu Suri dan meminta izin mereka agar mengizinkan Ti Zhiyuan untuk turut dalam acara perjamuan tersebut. Tentu saja Ti Zhiyuan yang selama 10 tahun ini diasingkan di Gunung Taishan bukan Ti Zhiyuan yang asli, melainkan gadis gelandangan yang ditugaskan Mingxi untuk tinggal di Gunung Taishan menggantikan Ti Zhiyuan yang asli. Ibu Kaisar, yaitu Ibu Suri Sun Yuchun, adalah wanita yang sangat membenci keluarga Ti. Ia tidak sudi Ti Zhiyuan menjadi istri Han Ye cucunya. Untuk itu ia mengajukan syarat. Ti Zhiyuan boleh datang ke istana bila bersedia namanya dirubah dari Ti Zhiyuan menjadi Ti Cheng'en, yang artinya menerima berkat atau anugerah dari kaisar. Saat Ti Zhiyuan palsu mendengar syarat itu, tanpa pikir panjang, ia menyetujuinya. Ia sudah tidak tahan tinggal di Gunung Taishan dan ingin segera turun gunung. Sebenarnya alasan Ren An Le atau Ti Zhiyuan yang asli datang ke ibu kota bukan karena menyukai Han Ye, tapi karena ingin membalas dendam atas pembantaian keluarga Ti 10 tahun yang lalu. Ia tahu bahwa keluarganya difitnah, dan ia tahu betul kesetiaan keluarganya pada kerajaan. Kaisar Han Chongyuan memang sangat parno. Sejak muda ia sebenarnya minder pada Ti Yongning, ayah Ti Zhiyuan, yang dianggapnya lebih hebat darinya. Sehingga
Saat ia mendengar berita bahwa pasukan tentara keluarga Ti berangkat perang tanpa dekrit darinya, ia percaya bahwa keluarga Ti memiliki niat memberontak dan segera menurunkan titah untuk membunuh seluruh pasukan, bahkan semua anggota keluarga Ti. Ti Cheng-en atau Ti Cheyuan palsu pun datang ke istana dan tanpa ragu memberi pernyataan bahwa keluarga Ti memang bersalah pada kaisar dan berterima kasih atas pengampunan kaisar pada dirinya. Dan Anle tidak sudi Ti Cheng-en mewakili keluarganya meminta ampun pada kaisar dan segera membuka perkara yang sebenarnya, bahwa ialah Ti Cheyuan yang asli dan ada kejanggalan pada kejadian 10 tahun yang lalu. Ternyata, saat itu keluarga Ti memang benar menerima dekrit kaisar untuk berangkat perang. Namun dekrit tersebut adalah dekrit palsu. Yang tak disangka adalah pemalsu dekrit tersebut ternyata adalah Ibu Suri, yaitu ibunda kaisar. Akhirnya keluarga Ti terbukti tidak bersalah. Setelah mendapatkan keadilan, Anle atau Ti Cheyuan asli pun pulang ke kota asal keluarganya di Chin Selatan. Putri Aning, adik Han Ye, juga pergi ke perbatasan barat laut untuk mengatasi Chin Utara yang mulai mengambil alih kota-kota di perbatasan. Namun tak disangka, pengawal pribadinya yaitu Leng Pei ternyata adalah mata-mata Chin Utara, atau lebih tepatnya, ia adalah salah satu pangeran Chin Utara. Demi mengambil alih kota Qingnan, kota terpenting yang menjadi pintu pertahanan Taqing terhadap serangan negara-negara tetangga, Leng Pei menyandera Putri Aning. Aning berhasil lolos dari tangan Leng Pei. Leng Pei segera melarikan diri dan memimpin pasukan Chin Utara untuk menyerang kota Qingnan. Han Ye segera menyusul demi membantu Aning melawan Chin Utara. Sementara Ti Cheyuan yang telah kembali ke Chin Selatan juga ikut berangkat ke Qingnan untuk menolong pasukan Taqing. Putri Aning memilih untuk mengorbankan diri mempertahankan kota Qingnan. Han Ye marah karena Mingxi malahan menyusul Cheyuan yang dikepung pasukan Chin Utara sehingga tidak sempat menolong Aning yang mati-matian menjaga kota Qingnan yang diserang pasukan Chin Utara dan mati. Atas desakan semua jenderal dan pasukan Taqing, Han Ye terpaksa menjatuhkan hukuman mati kepada Mingxi. Akibatnya Cheyuan sangat murka. Ia memimpin pasukannya untuk menyerang pasukan Chin Utara. Pasukan Chin Utara akhirnya kalah perang dan mundur. Tapi lagi-lagi, Kaisar malah takut Cheyuan akan merebut tahtanya dan mengeluarkan perintah untuk membunuh Cheyuan. Sebenarnya Han Ye tidak benar-benar membunuh Mingxi. Ia terpaksa menjatuhkan hukuman mati kepada Mingxi untuk meredakan emosi prajurit-prajurit yang tidak terima karena Aning tewas sebelum Mingxi tiba untuk menyelamatkannya. Han Ye yang tahu bahwa Leng Pei ingin membunuh Cheyuan sengaja menjebak Leng Pei demi menjaga keselamatan Cheyuan. Leng Pei yang berduel dengan curang melukai mata Han Ye dan ingin menyanderanya. Han Ye memilih menerjunkan diri ke dalam jurang daripada ditangkap Leng Pei dan dijadikan sandera politik. Cheyuan yang mengetahui Han Ye menghilang sangat terpukul dan nyaris ikut terjun ke jurang. Kesedihan yang sangat dalam menyebabkan Cheyuan berduka dan tak sadarkan diri selama beberapa hari. Saat siuman, rambut Cheyuan pun telah memutih. Setelah Kaisar Han Chongyan menemui Ti Sengtian, teman seperjuangan ayahnya, Kaisar pendiri, yang turut mendirikan kerajaan Taqing dan memiliki hak atas setengah kerajaan. Ia baru tahu bahwa Ti Sengtian memilih untuk meninggalkan Taqing dan memberikan tanah kekuasaannya tersebut kepada keluarga Han. Kaisar baru menyadari bahwa kecurigaannya kepada keluarga Ti selama ini salah. Ia bahkan terlanjur membantai seluruh keluarga Ti hanya karena tuduhan yang tak berdasar. Sementara Han Ye diselamatkan oleh Mo Shuang, putri kerajaan Chin Utara.
Sayangnya ia menjadi buta karena racun milik Leng Pei yang ingin menangkapnya. Han Ye diajak menemui Ti Seng Tian, yang juga adalah bibi buyut dari Ce Yuan. Ti Seng Tian ingin menyembuhkan mata Han Ye. Han Ye yang buta semakin tidak memiliki kepercayaan diri untuk mendampingi Ce Yuan dan memilih untuk menjauhi Ce Yuan. Ce Yuan nekat menyatakan bahwa ia akan menikah dengan Mingxi. Ia ingin membuat Han Ye cemburu dan merebutnya kembali dari Mingxi. Walaupun Mingxi betul-betul mencintai Ce Yuan, tapi ia sadar bahwa Ce Yuan hanya menganggapnya kakak. Mingxi merelakan bunga kerinduan yang ditanamnya dengan susah payah demi Ce Yuan untuk diberikan kepada Han Ye supaya bisa dipakai untuk mengobati mata Han Ye. Ti Seng Tian pun berhasil mengobati mata Han Ye hingga dapat melihat kembali. Atas bantuan Wen Su yang terus-menerus memanas-manasi Han Ye, akhirnya Han Ye menyusul ke upacara pernikahan di rumah Ce Yuan. Han Ye mengakui perasaannya kepada Ce Yuan dan menyatakan tidak rela bila Ce Yuan menikah dengan Mingxi. Han Ye dan Ce Yuan akhirnya menikah. Konon mereka hidup berbahagia selama 50 tahun, dan kerajaan mereka tentram damai hingga 100 tahun lamanya. Demikian ringkasan cerita dari serial Chinese drama The Legend of An Le. Teman-teman jangan lupa untuk like dan subscribe channel Ulasan Drama Asia untuk selalu menjadi yang pertama mendapatkan informasi serial Chinese drama terbaru, aktor dan aktris pemerannya, juga sinopsis drama tersebut. Sampai jumpa.